Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Siring Jalan, channel spontan, channel Malaysian Respon, tuan-tuan. Kepada saudara-saudara yang baru mengikuti channel saya mohon silakan sudi-sudilah subscribe supaya boleh mengikuti video-video yang sebelumnya, mengikuti video-video yang akan datang, serta boleh berkomentar bersama-sama. Kita bahas, kita kupas, kita tambah baikkan lagi channel ini, dan kita tambah idea-idea itu dari 1 jadi 2 jadi lebih banyak. Oke lah tuan-tuan, straight to the point kepada tajuk yang saya berikan, yaitu satu amalan unik kami suku kaum Bajau Suluk yang kami amalkan, yang alhamdulillah setakat ini dari dulu sampai sekarang telah memupuk keharmonian kami, telah memupuk orang cakap sifat rendah diri serta saling menghormati. Saya yakin suku-suku lain pun pasti ada amalan-amalan yang unik seperti ini, ya. Satu perkataan yang unik itu menggambarkan satu amalan. Saya yakin semua ada, tapi mungkin kita kurang tahu istilah dia apa. Oke, saya harap kalau ada rakan-rakan dari etnik lain yang singgah di video ini, silakan kasih tahu pula supaya kita boleh saling memahami dengan lebih erat lagi. Oke, apakah amalan itu tuan-tuan? Nah, amalan yang saya masukkan adalah satu perkataan dalam bahasa kami, yaitu bahasa Bajau Suluk, yaitu magtabia. Magtabia ini tuan-tuan, arti dia sangat luas, tapi kalau dari segi istilah bahasa, dia bermaksud menghormati atau menjaga sensitiviti pihak lain. Itu maksud dia dari segi bahasa. Kalau kita tengok, tidak adalah kamus yang di mana ada perkataan magtabia, tapi dia berasal dari perkataan tabia. Tabia bermaksud meminta izin. Tabia itu bermaksud meminta izin. Tetapi kalau magtabia bermaksud kita melakukan suatu perbuatan yang meminta izin, tetapi cakupan ataupun istilah itu secara otomatik berubah maksudnya menjadi menjaga atau menghormati sensitiviti pihak lain. Itu maksud magtabia. Oke, saya yakin seperti saya kata tadi, saudara-saudara sekalian dari etnik lain pun, rakan-rakan kita dari etnik lain di Sabah atau di mana-mana saja pasti ada amalan ini. Oke, sebelumnya tuan-tuan saya terangkan ya. Kita manusia ini apabila kita lahir ke dunia dan hidup di dunia, kita terikat kepada dua perhubungan. Yang pertama adalah hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan khusus dan kudus kita, seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ini hubungan yang sangat-sangat spesial tuan-tuan, kerana hubungan dua hala tapi amalannya sehala. Oke, maksudnya kita akan beramal, kita akan hiasi hubungan ini dengan doa, dengan ibadah, dengan tawadu, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala membalas ini semua dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya. Kita diberi pernafasan, kita diberi penghidupan, kita diberi keceriaan, mungkin juga kita diberi dugaan, tapi untuk mengangkat martabat kita. Itulah indahnya hubungan hablum minallah. Tetapi ada satu hubungan lagi yang tidak kurang indah, yaitu hubungan hablum minan nas. Hablum minan nas ini tuan-tuan adalah hubungan kita sesama manusia. Kalau kita terjemahkan secara bulat-bulat istilah itu, nas. Nas bermaksud manusia. Kalau kita tengok surah An-Nas, surah manusia. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya konsep hablum minan nas tidak terbatas kepada manusia sahaja. Sebaliknya, dia mencakupi ruang yang lebih luas, yaitu alam semesta ini, global ini. Makanya kita harus menghormati tumbuh-tumbuhan, kita harus menjaga ekosistem, haiwan, flora, fauna, kita harus menjaga dunia bumi kita daripada pencemaran contohnya. Kita harus menjaga angkasa lepas sekalipun. Itulah indahnya hubungan hablum minan nas. Dan ia bermula daripada sekecil-kecil perhubungan, yaitu antara kita dengan diri kita sendiri. Kemudian beranjak kepada hubungan kekeluargaan, komuniti, masyarakat setempat, daerah, negeri, negara, dan seterusnya. Itulah yang dimasukkan dengan hubungan hablum minan nas. Nah, untuk memupuk bagi kami bangsa Bajau Suluk, untuk orang cakap menyantuni hubungan hablum minan nas ini, maka kami ada satu istilah, yaitu magtabia. Istilah magtabia ini kami guna pakai untuk kehidupan sehari-hari. Pertama tadi macam saya bilang, untuk minta izin. Contoh tuan-tuan ya, kita sedang limpaslah di satu tempat laluan, ada orang di kiri kanan sedang bersembang. Kalau kita tidak ada jalan lain sudah, tidak boleh melingkung ke belakang, kita limpas di tengah, tapi dengan perkataan tabia. Tabia maksudnya minta izin, permisi kalau dalam bahasa Indonesia, numpang lewat. Atau kalau dalam bahasa Melayu, tumpang lalu ya. Macam tu. Itu satu. Kedua, untuk menunjukkan tanda hormat kita terhadap seseorang dengan menjaga sensitiviti dia. Satu hal yang mungkin mengaibkan dia, tapi kita jaga dengan cara kita magtabia kepada beliau. Contohnya, kita ini katalah penyokong Liverpool. Kita tengok bola.
malam tadi kawan kita daripada Manchester United kalah. Jadi kita pun sambil cakap tu sambil ketawa-ketawa begitu. Jadi kawan kita satu lagi akan tegur. Kawan, janganlah macam tu, happy-happy juga, tapi magtabiak kan. Tapi katanya bertabiak, maksudnya apa? Jaga sikit. Kawan sebelah tu orang MU. Contohnya. Jadi kita jaga, okey, kita bertabiat terhadap dia. Maksudnya kita beri satu ruang hormat untuk dia. Nampakkan indahnya perkataan ini. Yang ketiga tuan-tuan, macam saya cakap, bukan untuk manusia saja. Contoh kita jalan, tiba-tiba memeludah. Kami bangsa Bajau Suluk diajarkan tata krama supaya sebelum meludah itu kita tabiak dulu. Kita ucapkan perkataan tabiak. Baru kita ludah. Atau kalau di hutan, kita tiba-tiba mau pergi cari rusa kah, cari bambu kah, mau kencing cara toilet, cara public toilet, jadi kita kencing. Sebelum kita kencing, kita hormat dulu tempat kencing itu. Kita cakap tabiak. Manalah tahu ada penunggu ataupun orang magdalahat yang ada di situ. Jadi kita akan bilang, tabiak lumabay aku, tabiak palabay aku. Lumabay tausug, palabay sama. Lumabay suluk, palabay bajau. Jadi nampak tuan-tuan indahnya. Orang yang mengamalkannya akan menjadikan diri orang itu rendah diri, rendah hati, dan menghormati orang lain. Kalau kita amalkan, makanya kita didik anak-anak kita didik saudara kita. Memang hal ini otomatis sebenarnya, tapi kita lebih indahkan lagi dengan pendidikan. Nampak tak indahnya kepada si pengamal dan kepada si orang yang menengok si pengamal itu, yang ditujukan oleh si pengamal tadi, dia akan rasa wow, baguslah dia. Dihormat saya, jadi saya pun hormat dia balik. Jadi apa yang kita dapat tuan-tuan? Positifnya, kita saling menghormati. Kita dapat menghindar dari perkataan prasangka, syakwa sangka sesama sendiri. Ketiga tuan-tuan, akan tambah kukuhlah perpaduan kita. Jadi melalui video simple ini, saya harapkan kepada rakan-rakan lain yang bukan daripada etnik Bajau Suluk, faham dengan amalan ini, faham dengan kebiasaan kami magtabiak ini, dan kepada orang Bajau Suluk, terus menerus kita amalkan amalan-amalan yang baik ini menjadi contoh kepada yang lain dan kepada diri kita sendiri. Okey, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datang dari Allah, yang kurang elok mungkin adalah kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabiak, permisi.